Liberalnya adalah cara pandang yang menekankan kebebasan individu, hak-hak manusia, dan pembatasan kekuasaan pemerintah. Intinya, liberalisme adalah percaya bahwa setiap orang punya hak untuk menentukan hidupnya sendiri. Pemerintah tidak boleh terlalu mengatur, cukup menjaga keamanan dan keadilan. Ekonomi sebaiknya bebas atau tidak terlalu banyak diatur negara agar masyarakat bisa berkembang sendiri. Jadi, liberalisme sangat menekankan kebebasan dan kesempatan yang sama. Selanjutnya teori liberal menurut para ahli. Yang pertama, John Locke. Menurut John Locke dianggap sebagai tokoh utama yang membangun dasar pemikiran liberalisme. Ia percaya bahwa setiap manusia sejak lahir sudah memiliki hak-hak alami, seperti hak untuk hidup, hak untuk bebas, dan hak untuk memiliki sesuatu. Menurut John Locke, tugas utama pemerintah hanyalah menjaga dan melindungi hak-hak tersebut, bukan merampas atau membatasinya secara berlebihan. Pemerintah juga harus memperoleh kekuasaan dari persetujuan rakyat, bukan dari paksaan. Dengan kata lain, John Locke melihat kebebasan sebagai sesuatu yang melekat dalam diri manusia, dan negara hanya boleh ada sejauh negara itu tidak menghancurkan kebebasan tersebut. Pemikiran ini kemudian menjadi fondasi munculnya sistem demokrasi modern. Teori liberal menekankan kebebasan individu, persamaan di depan hukum, dan hak untuk pribadi. Contohnya itu mencakup ekonomi pasar bebas dengan sedikit campur tangan pemerintah seperti yang ada di Amerika Serikat dan Jerman, serta demokrasi yang menjunjung kebebasan berpendapat dan beragama. Sehingga teori liberal berpusat pada individu sebagai warga negara yang bebas dan setara, serta memiliki hak-hak mendasar seperti kebebasan, yaitu penekanan kuat pada kebebasan individu dalam berbagai aspek seperti kebebasan berbicara, beragama, dan berekspresi. Persamaan di depan hukum, semua individu dianggap memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa diskriminasi. Tujuan rakyat. Kekuasaan pemerintahan berasal dari rakyat, bukan dari garis keturunan atau otoritas ilahi. Hak milik pribadi. Hak untuk memiliki properti dan menguasai sumber produksi diakui dan dilindungi dari campur tangan pemerintah yang berlebihan. Pemisahan negara dan agama. Dalam banyak penerapan liberalisme, terdapat pemisahan antara urusan agama dan urusan pemerintahan atau sekularisme. Contoh-contoh teori liberal yaitu dalam bidang politik, yaitu yang pertama, sistem demokrasi yang memberikan kebebasan kepada rakyat untuk memilih pemimpin dan berekspresi. Yang kedua yaitu sistem pemerintahan monarki, konstitusional atau parlementer, di mana kekuasaan raja dibatasi oleh konstitusi atau parlemen. Contohnya seperti Inggris dan Belanda. Ekonomi. Yang pertama sistem ekonomi pasar bebas, di mana perusahaan swasta mendominasi produksi dan persaingan. Yang kedua, pasar bebas atau free market yang meminimalkan intervensi pemerintah dalam kegiatan ekonomi. Bidang sosial dan budaya. Poin pertama, kebebasan beragama, di mana individu memiliki hak untuk memilih dan menjalankan keyakinannya sendiri. Poin yang kedua yaitu munculnya gaya hidup yang lebih modern dan beragam, serta keikutsertaan dalam kancah internasional seperti olahraga dan seni. Yang ketiga yaitu sistem pendidikan yang lebih egaliter dan beragam. Fenomena apa yang cocok untuk teori liberal? Kalau fenomena kebebasan berpendapat di media sosial itu nyambung nggak? Nyambung. Kalau kita buat judul apa ya? Kalau judulnya kebebasan berpendapat di era digital, analisis teori liberal kewarganegaraan dalam fenomena aktivisme media sosial di Indonesia. Menurut kalian itu cocok nggak kalau kita angkat jadi judul mini riset? Cocok aja sih. Nah, nanti kita bisa mewawancarai salah satu mahasiswa aktif yang ada di Universitas Negeri Medan. Gimana? Oke, guys.
Baiklah, keterkaitan teori liberal dengan judul kami yaitu kebebasan berpendapat di era digital atau analisis teori liberal kewarganegaraan dalam fenomena aktivisme media sosial di Indonesia, yaitu membahas bagaimana masyarakat Indonesia menggunakan media sosial untuk menyuarakan pendapat dan melakukan aktivisme digital sebagai bagian dari hak kewarganegaraan. Teori liberal menekankan pentingnya kebebasan individu, termasuk kebebasan berekspresi dan partisipasi politik, sehingga media sosial menjadi ruang baru bagi warga untuk mengkritik, diskusi, dan memperjuangkan isu publik. Namun, dalam praktiknya, kebebasan tersebut masih berhadapan dengan batasan seperti Undang-Undang ITE yang dapat menimbulkan pembatasan terhadap aktivisme digital. Karena itu, analisis ini menilai sejauh mana kebebasan berpendapat di era digital di Indonesia sudah sesuai dengan prinsip liberalisme. Memahami lebih lanjut mengenai konsep teori liberal dan mengenai judul kami yaitu kebebasan berpendapat di era digital, analisis teori liberal kewarganegaraan dalam fenomena aktivisme di media sosial. Kami melakukan wawancara dengan salah satu mahasiswa aktif di Universitas Negeri Medan, tepatnya di Fakultas Ilmu Sosial, yaitu Saudara Togu Manurung dari kelas PPKN angkatan 2024. Apa yang memotivasimu untuk terlibat atau tidak terlibat dalam aktivisme media sosial? Apakah kepedulian terhadap isu, solidaritas, tekanan sosial, atau takut risiko? Kalau untuk ikut dalam aktivitas media sosial ya, kita sebagai mahasiswa harus ikut dalam aktivitas media sosial itu, terutama dalam berkomentar dalam hal-hal negara. Contohnya seperti kita kan PPKN ada hubungannya dengan politik, jadi kita juga ikut terlibat dalam membahas dalam media sosial. Bang, selanjutnya menurut Abang, apakah aktivisme media sosial seperti hashtag, petisi online, viral campaign bisa membawa perubahan nyata? Bisakah Abang beri contoh kasus yang menurut Abang berhasil atau gagal? Hashtag itu sangat berpengaruh bagi media sosial. Contohnya seperti dan kita kasih tahu tentang jasa banyak beredar bahwa hashtag tentang jasa pendukung palsu ini sangat berpengaruh. Mari kita lihat bahwa pengaruhnya sekarang belum siap. Walaupun dia sudah selesai dalam masa jabatannya, hashtag ini tetap beredar di media sosial. Oke, yang ketiga nih Abang. Menurut Abang, apakah ada kebebasan berpendapat di media sosial? Nah, kalau ada, apa aja sih batasan yang harus dibatasi? Kalau untuk batasan media sosial itu pasti adanya tentang bicara kasar ya, soal intinya mengatakan karena tidak sependapat kayak seperti mas atau dalam kayak gitu. Jadi kalau untuk kebebasan dalam pendapat itu kita dalam media sosial itu sangat bebas, tapi intinya jangan pernah menghina ataupun membawa-bawa suku dalam komentar. Menurut Abang, siapa yang seharusnya bertanggung jawab dengan konten di media sosial? Pemerintah, platform media sosial, pengguna sendiri atau pengguna? Itu kita harus sama-sama menjaga. Tugas pemerintah itu hanya membuat undang-undang, yaitu tentang ITE. Kita harus sama-sama menjaga dalam media sosial, contohnya tidak menyebarkan konten hoax untuk memprovokasi seseorang melakukan hal tindak yang sangat-sangat dilarang oleh negara. Menurut Abang, apakah generasi muda, khususnya mahasiswa, lebih aktif secara politik di media sosial dibanding generasi sebelumnya? Mengapa demikian? Kenapakah ini hal yang positif? Ya, seperti yang saya katakan tadi ya, kita ini anak PPKN, terutama mahasiswa, kita harus lebih banyak berkomentar di media sosial tentang politik, karena itu menjadi sumber pelajaran bagi kita juga. Dan kita sebagai mahasiswa harus mendukung apapun program yang bisa menguntungkan bagi masyarakat sekitar kita dan kita mahasiswa, terutama dalam dunia pendidikan. Oke, baik, terima kasih Abang atas waktu dan kesempatan yang telah berikan, dan sekian hasil wawancara dari kami ucapkan terima kasih.
melakukan diskusi ataupun wawancara bersama saudara Teguh Mansung, kami mendapatkan hasil-hasil sebagai berikut. Yang pertama, dorongan bagi partisipasi individu dalam aktif menggunakan media sosial umumnya timbul dari aspirasi kuat untuk memicu transformasi sosial dengan platform media sosial yang memfasilitasi dispensasi pesan secara efisien. Orang-orang didorong oleh prinsip-prinsip seperti keadilan, kemanusiaan, serta konservasi lingkungan yang mendorong mereka terlibat aktif dalam kampanye online. Akibatnya, aktivisme media sosial semacam ini tidak hanya meningkatkan kesadaran bersama, tetapi juga memberikan kekuatan kepada individu sebagai pelaku perubahan. Itu efektivitas aktivisme media sosial menunjukkan hasil yang cukup signifikan dalam mendorong perubahan yang nyata berkat kemampuan platform digital dalam menyebarluaskan informasi secara cepat dan menjangkau audiens yang luas di seluruh dunia. Oleh karena itu, jenis aktivisme ini memperkuat solidaritas sosial dan mendorong entitas berpengaruh untuk bertindak terhadap isu-isu mendesak, menunjukkan bahwa media sosial dapat berperan sebagai penggerak transformasi yang substansial. Nah, yang ketiga, batasan dalam kebebasan berpendapat di platform media sosial merupakan masalah krusial yang mendalam di era digital saat ini. Walaupun setiap orang memiliki hak untuk menyampaikan pendapat atau ide mereka secara terbuka, kebebasan ini tidak bisa melanggar batasan yang dapat merugikan orang lain atau menghancurkan tatanan sosial. Oleh sebab itu, kebebasan berpendapat harus senantiasa dihubungkan dengan tanggung jawab moral dan etika supaya tidak memicu konflik, penyebaran kebencian, atau distribusi informasi yang menipu dalam ruang publik digital. Nah, yang keempat, tanggung jawab dalam pengaturan konten di media sosial. Beragam konten yang disebarkan melalui media sosial memiliki potensi untuk memberikan efek baik maupun buruk, sehingga diperlukan adanya mekanisme manajemen dan pengawasan yang efisien agar konten yang beredar tidak merugikan individu atau kelompok tertentu. Dalam konteks ini, kontribusi berbagai pihak sangatlah krusial untuk menjamin bahwa isi konten sesuai dengan norma hukum dan etika yang berlaku. Kelima, aktivisme politik di kalangan generasi muda melalui media sosial kini telah menjadi fenomena yang semakin krusial dalam perjalanan demokrasi. Dengan memanfaatkan platform digital, anak muda diberikan kebebasan untuk menyampaikan pandangan politik mereka, mengangkat isu-isu penting, serta menggalang dukungan dengan cepat dan leluasa secara umum. Media sosial membuka peluang bagi generasi muda untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses politik tanpa bergantung pada jalur resmi yang lebih tradisional dan kaku. Dari hasil mini riset kami, yaitu kemajuan teknologi informasi terutama media sosial telah mengubah cara masyarakat berkomunikasi dan berpartisipasi dalam isu sosial politik. Media sosial menjadi ruang baru bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan terlibat dalam berbagai gerakan sosial secara terbuka. Dalam perspektif teori liberal, kebebasan berpendapat merupakan hak dasar setiap individu selama tidak melanggar hak orang lain. Aktivisme digital seperti kampanye, isu publik, dan diskusi daring menunjukkan bagaimana prinsip kebebasan ini dijalankan dalam kehidupan masyarakat, namun membutuhkan tanggung jawab etis agar tidak memicu konflik atau penyebaran informasi keliru. Dan meski memberikan ruang demokrasi yang luas, kebebasan berpendapat di media sosial juga menghadapi tantangan seperti hoaks, ujaran kebencian, polarisasi politik, dan rendahnya literasi digital. Karena itu dibutuhkan keseimbangan antara kebebasan individu dan ketertiban sosial melalui regulasi yang tepat, peningkatan pendidikan kewarganegaraan, serta etika digital yang kuat. Pemerintah, platform digital, dan masyarakat memiliki peran kolektif dalam menciptakan ekosistem digital yang sehat. Pendidikan kewarganegaraan menjadi kunci penting untuk membentuk warga yang cerdas dalam menggunakan kebebasan berpendapat di era digital. Adapun saran dari penelitian kami yaitu yang pertama, pengguna media sosial meningkatkan pemahaman tentang literasi digital serta etika dalam bermedia.
penting bagi pengguna untuk mengembangkan kemampuan dalam memilih informasi, memahami situasi, dan memikirkan dampak dari setiap pendapat yang dinyatakan di ruang publik digital. Hal ini sangat penting agar kebebasan berpendapat tidak disalahgunakan untuk menyebarkan informasi yang salah, ujaran kebencian, atau provokasi yang dapat merugikan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Dengan pemahaman yang mendalam, media sosial dapat digunakan sebagai alat komunikasi yang konstruktif, mendidik, dan berkontribusi untuk meningkatkan kualitas demokrasi. Yang kedua yaitu lembaga pendidikan. Bagi lembaga pendidikan, terutama perguruan tinggi, diharapkan dapat memperkuat fungsi pendidikan kewarganegaraan dalam membentuk individu yang kritis, demokratis, dan bermoral. Pendidikan kewarganegaraan seharusnya fokus pada pengembangan kemampuan berpikir kritis, berkomunikasi dengan santun, serta kesadaran akan pentingnya menghargai perbedaan pendapat dalam kehidupan masyarakat. Dengan cara ini, generasi muda bisa menjadi agen perubahan yang memberikan kontribusi positif untuk menciptakan lingkungan digital yang lebih beradab, inklusif, dan adil.